Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Rizkina Syarifuddin dan hari ini saya akan membahas materi tentang fraud atau kecurangan, terutama dalam konteks bisnis dan organisasi. Topik ini sangat penting mengingat dampaknya yang luas terhadap kepercayaan, reputasi, dan stabilitas keuangan suatu perusahaan. Selain itu, topik ini juga sangat relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, baik di lingkungan sosial maupun di lingkungan bisnis. Nah, selanjutnya untuk memberikan pemahaman yang lebih lengkap, kita akan membahas beberapa poin penting, yaitu pertama, kita akan mulai dengan memahami secara mendalam apa itu fraud dan berbagai jenisnya. Yang kedua, bagaimana etika bisnis berperan dalam mencegah terjadinya fraud? Yang ketiga, kita akan mengidentifikasi berbagai bentuk fraud yang sering terjadi, baik dalam skala kecil maupun besar. Nah, yang keempat, apa saja ciri-ciri umum dari tindakan fraud? Yang kelima, bagaimana hukum mengatur tindakan fraud dan apa saja konsekuensinya? Yang keenam, apa saja dampak negatif yang ditimbulkan oleh tindakan fraud, baik bagi individu maupun organisasi. Nah, yang ketujuh, strategi apa saja yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya fraud ini. Next. Nah, apa sih itu fraud? Sebelum kita membahasnya lebih dalam, silahkan teman-teman menjawabnya di kolom komentar ya. Nah, dalam definisi fraud ini, fraud atau penipuan dalam bahasa Indonesia adalah tindakan yang disengaja untuk memperoleh keuntungan secara tidak adil dengan cara menipu atau menipu orang lain. Definisi ini, sebagaimana tertuang dalam Black's Law Dictionary, menekankan pada unsur kesengajaan dan penggunaan akal untuk merancang skema penipuan yang rumit. Pelaku fraud seringkali memanfaatkan kepercayaan orang lain, pengetahuan yang tidak seimbang, atau situasi yang mendesak untuk melancarkan aksinya. Mereka tidak segan-segan untuk memasukkan dokumen, memberikan informasi yang menyesatkan, atau bahkan menggunakan ancaman untuk mencapai tujuannya. Intinya, fraud adalah tindakan yang merugikan pihak lain secara material maupun non-material, dan seringkali meninggalkan dampak psikologis yang mendalam bagi korban. Nah, sebagai contohnya kita akan bahas nantinya. Nah, pada penjelasan ini, mengapa kita membahas etika bisnis? Apa hubungannya dengan fraud? Saya akan membahasnya satu persatu. Jadi, etika ini merujuk pada nilai-nilai moral yang menjadi pedoman bagi perilaku manusia. Ini adalah seperangkat aturan atau prinsip yang membedakan antara yang benar dan yang salah dalam kehidupan. Etika itu berasal dari kata Yunani, yaitu ethos, yang berarti kebiasaan atau karakter. Kedua, moralitas. Nah, moralitas berkaitan erat dengan etika, namun lebih menekankan pada kebiasaan atau adat istiadat yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Moralitas seringkali dipengaruhi oleh agama, budaya, dan lingkungan sosial. Yang ketiga, yaitu etika bisnis. Jadi, bisnis adalah suatu aktivitas yang bertujuan untuk menghasilkan keuntungan melalui produksi dan pertukaran barang atau jasa. Dalam konteks ini, bisnis melibatkan berbagai aktivitas seperti produksi, pemasaran, penjualan, dan keuangan. Jika dihubungkan dengan etika tadi, maka etika bisnis adalah penerapan prinsip-prinsip etika dalam dunia bisnis. Ini mencangkup nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab sosial, dan keadilan dalam semua aspek kegiatan bisnis. Etika bisnis menjadi penting karena bisnis beroperasi dalam lingkungan sosial yang lebih luas dan berinteraksi dengan berbagai pihak seperti pelanggan, karyawan, pemasok, dan masyarakat. Nah, apa kesimpulan dari hubungan etika bisnis dan fraud? Fraud atau penipuan adalah tindakan yang bertentangan dengan etika bisnis. Ketika seseorang melakukan fraud, mereka melanggar prinsip-prinsip dasar seperti kejujuran, integritas, dan keadilan. Dengan kata lain, fraud adalah pelanggaran terhadap etika bisnis. Nah, pada diagram hubungan antara etika bisnis dan fraud,
Gambar ini menggambarkan secara visual konsep etika bisnis yang diwujudkan melalui beberapa nilai inti. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama ada passion. Passion merepresentasikan semangat dan antusiasme dalam menjalankan bisnis dengan integritas. Yang kedua, ada trust atau kepercayaan adalah fondasi dari setiap hubungan bisnis yang sehat. Kepercayaan dibangun melalui kejujuran dan konsistensi dalam tindakan. Yang ketiga ada morality atau moralitas, menunjukkan komitmen perusahaan terhadap nilai-nilai yang baik dan benar. Yang keempat ada loyalty atau loyalitas, mengacu pada kesetiaan terhadap perusahaan, rekan kerja, dan pelanggan. Yang kelima ada komitmen, berarti dedikasi untuk mencapai tujuan perusahaan dengan cara yang etis. Dan yang terakhir ada fairness atau keadilan, menyeratkan perlakuan yang adil terhadap semua pihak yang berkepentingan. Nah, hubungan antara etika bisnis dan fraud sangatlah erat. Ketika sebuah perusahaan mengadopsi nilai-nilai etika bisnis seperti yang tergambar dalam diagram, maka tindakan fraud atau penipuan menjadi sangat tidak mungkin terjadi. Passion untuk bisnis yang benar akan mencegah seseorang melakukan tindakan yang merugikan pihak lain. Trust yang lebih dibangun akan hancur jika ada pihak yang melakukan tindakan fraud. Morality mengharuskan kita untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang benar, bukan semata-mata mengejar keuntungan pribadinya. Loyalty kepada perusahaan berarti kita berkomitmen untuk menjaga reputasi perusahaan dengan menghindari tindakan yang merugikan. Komitmen terhadap tujuan perusahaan yang etis akan mendorong kita untuk bertindak sesuai dengan nilai-nilai perusahaan. Dan terakhir, fairness memastikan bahwa semua pihak diperlakukan secara adil sehingga tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Singkatnya, etika bisnis adalah temeng pelindung bagi perusahaan dari tindakan fraud. Dengan mengadopsi nilai-nilai etika bisnis, perusahaan tidak hanya akan menghindari kerugian finansial, tetapi juga membangun reputasi yang baik dan hubungan yang kuat dengan semua pemangku kepentingan. Nah, selanjutnya, seperti apa bentuk-bentuk fraud ini? Nah, yang pertama ada kecurangan laporan keuangan atau fraudulent financial statement. Merupakan bentuk kecurangan dengan menyembunyikan informasi keuangan, mengatur laporan keuangan, dan mengubah laporan keuangan dengan tujuan mengelabui pembaca laporan keuangan untuk kepentingan pribadi atau perusahaan. Seperti contoh, perusahaan mengatur laporan keuangannya agar harga sahamnya meningkat. Yang kedua, penyalahgunaan aset perusahaan atau aset misappropriation merupakan bentuk kecurangan dengan cara menggunakan atau mengambil aset perusahaan untuk kepentingan pribadinya juga, seperti mengambil uang perusahaan, barang dagangan perusahaan, menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi. Nah, yang ketiga ada korupsi atau corruption. Korupsi adalah salah satu bentuk kecurangan dengan menyalahgunakan kewenangan, jabatan, atau kekuasaan untuk kepentingan pribadinya. Sekarang, mari kita bahas bersama-sama mengapa fraud bisa terjadi. Nah, ada 3 faktor utama yang biasanya menjadi pemicu. Yang pertama, pernahkah Anda merasa tertekan untuk mencapai target yang tidak realistis? Atau mungkin pernah merasa membutuhkan uang secara mendesak? Nah, situasi seperti ini bisa menjadi dorongan untuk melakukan tindakan yang tidak jujur. Yang kedua, apakah teman-teman pernah melihat adanya celah atau kelemahan dalam sistem di tempat teman-teman bekerja? Nah, celah ini bisa dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan tindakan fraud. Nah, yang terakhir, pernahkah teman-teman mendengar alasan-alasan yang digunakan oleh orang yang melakukan tindakan fraud? Misalnya, mereka mungkin beralasan bahwa semua orang melakukannya, atau perusahaan tidak akan rugi banyak, makanya dia bisa melakukan seperti itu. Nah, alasan-alasan seperti ini disebut sebagai rasionalisasi. Nah, kita akan beralih ke faktor selanjutnya. Terdapat 4 faktor pendorong seseorang untuk melakukan tindakan kecurangan atau yang lebih dikenal sebagai teori Ghosn.
yaitu yang pertama ada greed atau keserakahan, berkaitan dengan perilaku serakah potensial ada dalam diri setiap orang. Yang kedua ada opportunity atau kesempatan yang berkaitan dengan keadaan organisasi, instansi, masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka bagi seseorang untuk melakukan kecurangan terhadapnya. Nah, yang ketiga ada need atau kebutuhan, berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu untuk menunjang hidupnya secara wajar. Yang keempat, ada exposure atau pengungkapan yang berkaitan dengan kemungkinan dapat diungkapnya suatu kecurangan dan sifat serta beratnya hukuman terhadap pelaku kecurangan. Semakin besar kemungkinan suatu kecurangan dapat diungkap, semakin kecil dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan tersebut. Nah, semakin berat hukuman kepada pelaku kecurangan, akan semakin kurang dorongan seseorang untuk melakukan kecurangan. Nah, teori Ghosn yang dikembangkan oleh Jack Bolognese dalam bukunya The Accountant Handbook of Fraud and Commercial Crime memperluas konsep fraud triangle atau segitiga kecurangan yang mengidentifikasi faktor utama penyebab kecurangan. Jika dalam fraud triangle terdapat 3 faktor, yaitu tekanan, peluang, dan rasionalisasi, nah Ghosn menambahkan 1 faktor lagi sehingga menjadi 4, yaitu yang pertama ada greed atau keserakahan, adalah dorongan manusia yang tak terpuaskan untuk memiliki lebih banyak, baik dalam hal materi seperti uang dan harta, maupun non-materi seperti kekuasaan dan status. Sifat serakah ini menjadi faktor yang mendorong individu untuk mengambil tindakan tidak etis. Nah, yang kedua ada opportunity atau kesempatan yang mencangkup celah dalam sistem lingkungan kerja atau prosedur yang memungkinkan seseorang untuk melakukan kecurangan dengan minim risiko terdeteksi. Nah, yang ketiga ada need atau kebutuhan. Berbeda dari keserakahan, karena ini merujuk pada tekanan individu untuk memenuhi tuntutan hidup atau mengatasi kekurangan yang dirasakannya, meskipun dengan cara yang salah. Nah, yang keempat ada exposure atau pengungkapan adalah risiko rendah dari sanksi atau hukuman yang diterima pelaku kecurangan. Ketika hukuman tidak memberikan efek jera yang cukup kuat, pelaku cenderung mengalami tindakan tersebut. Nah, teori Ghosn ini menjelaskan bahwa kecurangan terjadi karena interaksi dari keempat faktor tersebut, di mana kondisi personal dan kelemahan dalam sistem memfasilitasi individu untuk mengambil tindakan yang melanggar hukum. Baik teman-teman, kita sudah bahas tentang apa itu fraud. Nah, sekarang mari kita bedah lagi lebih dalam. Apa sih ciri-ciri umum dari tindakan yang kita sebut sebagai kecurangan ini? Nah, yang pertama, tindakan kecurangan itu pasti bikin kerugian yang lumayan besar, ya. Jadi, bukan cuma kesalahan kecil, tapi dampaknya bisa signifikan. Yang kedua, saat melakukan tindakan itu, pelakunya tahu banget kalau apa yang dilakukan itu salah. Jadi, ada unsur kesengajaan di sini. Yang ketiga, pelaku biasanya mengakui kalau dia memang salah, entah itu karena ketahuan atau karena dia sendiri merasa bersalah. Nah, yang terakhir, ada pihak lain yang dirugikan akibat tindakan kecurangan ini, bisa perusahaan, individu, atau bahkan masyarakat luas. Sekarang, mari kita bahas dampak buruk apa saja yang bisa timbul kalau terjadi kecurangan di suatu organisasi atau perusahaan. Pertama, yang paling sering kita dengar adalah kerugian finansial. Uang perusahaan bisa hilang akibat tindakan penipuan ini. Selain itu, reputasi perusahaan juga bisa rusak karena kasus fraud. Bayangkan saja, kalau perusahaan kita dikenal sering terjadi kecurangan, pasti calon pelanggan atau investor jadi malas untuk bekerja sama dengan kita. Tidak hanya itu, fraud juga bisa mengganggu operasional perusahaan. Proses kerja bisa jadi terhambat dan kita harus mengeluarkannya biaya tambahan untuk memperbaiki masalah yang ditimbulkan. Bahkan, karyawan juga bisa mengalami dampak psikologis akibat kasus fraud. Misalnya, mereka jadi tidak percaya lagi pada rekan kerja atau merasa tidak aman bekerja di perusahaan. Terakhir, ada risiko hukum yang
harus dihadapi perusahaan. Jika kasus fraud terungkap, perusahaan harus membayar denda yang besar. Jadi, dampak dari fraud ini tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga bisa berdampak pada reputasi, operasional, dan bahkan aspek hukum. Nah, selanjutnya, ternyata tindakan fraud itu nggak main-main loh. Ada aturan hukum yang mengatur tentang kejahatan ini. Di Indonesia, ada beberapa peraturan yang berkaitan dengan fraud. Salah satunya adalah Permenkes nomor 16 tahun 2019. Peraturan ini khusus mengatur tentang pencegahan dan penanganan fraud, terutama yang berkaitan dengan program jaminan kesehatan nasional. Jadi, kalau ada yang coba-coba melakukan kecurangan dalam program JKN, mereka bisa kena sanksi. Selain itu, ada juga POJK nomor 39 POJK.03 tahun 2019. Peraturan ini ditunjukkan untuk bank-bank di Indonesia. Isinya tentang bagaimana bank harus punya strategi untuk mencegah terjadinya fraud. Jadi, kalau kita punya rekening di bank, kita bisa lebih tenang karena bank sudah punya aturan untuk melindungi kita dari tindakan penipuan. Nah, terakhir ada pasal 378 KUHP. Pasal ini secara umum mengatur tentang tindak pidana penipuan. Jadi, kalau ada orang yang melakukan penipuan, baik terkait keuangan, bisnis, atau hal lainnya, mereka bisa dijerat dengan pasal ini. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa tindakan fraud itu tidak hanya merugikan secara finansial, tetapi juga bisa berurusan dengan hukum. Pemerintah sudah membuat berbagai peraturan untuk mencegah dan menindak pelaku fraud. Kita sebagai masyarakat juga harus waspada dan tidak mudah tertipu. Nah, baik teman-teman, mari kita lihat contoh kasus yang sering terjadi di dunia bisnis. Di sini kita punya cerita tentang seorang akuntan senior di sebuah perusahaan manufaktur besar. Selama beberapa tahun, dia diam-diam melakukan kecurangan dengan memalsukan faktur dari pemasok fiktif. Uang yang seharusnya digunakan untuk perusahaan malah dialihkan ke kantong pribadinya. Ini adalah contoh nyata bagaimana tindakan fraud bisa merugikan perusahaan dan orang-orang di dalamnya. Nah, sekarang saya ingin mengajak teman-teman untuk berdiskusi bersama. Bayangkan teman-teman bekerja di perusahaan manufaktur. Tiba-tiba perusahaan mengalami kerugian yang cukup besar. Setelah ditelusuri, ternyata ada seorang akuntan senior yang melakukan kecurangan dengan memalsukan faktur. Bagaimana menurut teman-teman? Apa yang menjadi penyebab utama manajer ini berani melakukan tindakan seperti itu? Apakah ada celah dalam sistem pengendalian internal perusahaan? Atau mungkin ada faktor lain yang mendorongnya? Mari kita coba analisis lebih dalam. Nah, apa saja tanda-tanda awal yang seharusnya bisa kita lihat sebelum kasus ini terungkap? Mungkin ada beberapa indikator yang bisa kita perhatikan, seperti perubahan gaya hidup yang tiba-tiba, atau kesulitan dalam mengakses data keuangan, atau bahkan keluhan dari karyawan lain. Sekarang, coba bayangkan, teman-teman adalah auditor internal. Apa yang teman-teman lakukan jika menemukan kejanggalan dalam laporan keuangan? Apakah teman-teman akan langsung melaporkan kepada atasan atau mencoba mencari bukti lebih lanjut? Nah, terakhir, bagaimana perusahaan bisa mencegah kejadian serupa terulang di masa depan? Apakah perlu ada perubahan dalam sistem pengendalian internal atau mungkin perlu ada pelatihan tambahan bagi karyawan terkait etika bisnis dan pencegahan fraud? Mari kita bahas bersama-sama langkah-langkah apa yang tepat dalam menghadapi situasi seperti ini. Nah, seperti yang sudah kita lihat di slide ini, ada beberapa langkah-langkah yang kita bisa ambil untuk mencegah terjadinya fraud. Yang pertama, perbaikan sistem pengawasan dan pengendalian. Ini artinya kita perlu memperketat sistem akuntansi, memisahkan tugas-tugas yang saling berkaitan, dan melakukan audit secara berkala. Masih ingatkah kasus manajer yang memalsukan faktur tadi? Jika sistem pengawasan perusahaan lebih ketat, mungkin kecurangan tersebut bisa lebih cepat terdeteksi. Nah, yang kedua,
peningkatan kultur organisasi. Kita perlu membangun budaya perusahaan yang menjunjung tinggi nilai-nilai integritas dan etika. Dengan budaya seperti ini, karyawan akan merasa lebih bertanggung jawab dan tidak akan tergoda untuk melakukan tindakan yang melanggar aturan. Nah, yang ketiga, perumusan nilai-nilai anti-fraud dan penerapan sistem reward dan punishment. Perusahaan perlu memiliki nilai-nilai yang jelas tentang apa yang dianggap sebagai tindakan fraud dan konsekuensi yang akan diterima jika melanggarnya. Selain itu, perusahaan juga perlu memberikan penghargaan kepada karyawan yang berintegritas dan memberikan sanksi yang tegas kepada pelaku fraud. Yang keempat, sosialisasi dan pendidikan anti-fraud. Seluruh karyawan perlu diberikan pemahaman yang jelas tentang apa itu fraud, mengapa fraud itu berbahaya, dan bagaimana cara mencegahnya. Yang terakhir, pembentukan agen perubahan. Kita perlu menunjuk orang-orang yang berkomitmen untuk memberantas fraud di perusahaan. Mereka akan berperan sebagai panutan dan membantu menyebarkan nilai-nilai anti-fraud kepada karyawan lainnya. Ingat, kita sempat membahas tentang pentingnya membangun budaya perusahaan yang sehat. Nah, salah satu cara untuk membangun budaya seperti itu adalah dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan fraud yang telah kita bahas. Dengan begitu, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan bebas dari tindakan kecurangan. Baik teman-teman, kita sudah membahas berbagai cara untuk mencegah terjadinya fraud di perusahaan. Sekarang, mari kita lihat beberapa contoh kasus fraud yang sering terjadi di sekitar kita. Seperti yang teman-teman lihat di slide, ada beberapa jenis penipuan yang sering kita dengar. Yang pertama, penjualan barang secara online dengan harga murah, namun tidak pernah dikirim. Ini adalah contoh klasik dari penipuan yang memanfaatkan kepercayaan konsumen. Nah, yang kedua, penipuan yang memanfaatkan hubungan pertemanan atau kepercayaan. Pelaku seringkali berpura-pura menjadi orang yang dikenal atau mendapatkan keuntungan pribadi. Dan yang terakhir, pemalsuan dokumen penting. Ini sering dilakukan untuk tujuan mendapatkan keuntungan finansial atau menghindari hukum. Mari kita ingat kembali bahwa salah satu cara efektif untuk mencegah fraud adalah dengan meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan memahami berbagai modus penipuan, kita bisa lebih waspada dan tidak mudah menjadi korban. Selain itu, kita juga bisa membantu orang lain untuk menghindar dari tindakan penipuan. Nah, teman-teman, kita sudah membahas banyak hal tentang fraud, mulai dari pengertian, jenis-jenisnya, hingga dampaknya yang ditimbulkan. Sekarang, mari kita tutup diskusi kita dengan sebuah pesan yang sangat penting. Seperti yang tertulis di slide, dengan memahami bahaya fraud dan berkomitmen untuk bertindak secara etis, kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik dan masa depan yang lebih cerah. Jangan biarkan ketamakan mengalahkan integritas. Setiap dari kita memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya fraud. Dengan menjaga integritas dan kejujuran dalam bekerja, kita tidak hanya melindungi perusahaan, tetapi juga diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Bayangkan jika kita semua berkomitmen untuk melakukan yang terbaik dan bertindak secara etis, perusahaan kita akan menjadi tempat yang lebih baik untuk bekerja. Kita akan merasa lebih aman, lebih dihargai, dan lebih produktif. Jadi, mari kita jadikan komitmen untuk selalu bertindak jujur dan bertanggung jawab. Mari kita bangun budaya kerja yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika. Dengan begitu, kita tidak hanya mencegah terjadinya fraud, tetapi juga menciptakan warisan yang positif bagi generasi mendatang. Demikianlah pemaparan mengenai pencegahan fraud yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi yang telah disampaikan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Ingatlah, pencegahan fraud adalah tanggung jawab kita bersama. Mari kita mulai dari diri sendiri dengan selalu bertindak jujur dan bertanggung jawab. Jangan ragu untuk melaporkan setiap tindakan yang mencurigakan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.